adik-adik semua yang ada di rumah. Kita ketemu lagi di acara yang seperti biasa yang sudah ditunggu-tunggu. Sekolah Minggu Luar biasa. Zahud. Yahud. Kita mulai ya. Oke. Yo, semuanya menyiapkan diri, melipat tangan, menutup mata. Ku mau cinta Yesus. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita katakan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu. Pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan datang untuk menghampiri takhta-Mu bersama anak-anak sekolah minggu, Haleluya. baik yang ada di Pelamongan Indah maupun yang ada di Telogosari. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami. Amin. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya. Jamah hati kami Tuhan. Haleluya. Kuasai pikiran kami dengan Amin. kuasa Roh Kudus-Mu, di mana kami Tuhan boleh memuji nama-Mu dengan segenap hati dan jiwa Amin. kami, di mana kami boleh merasakan lawatan Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan turun atas kami, memberkati kami, setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami mau awali sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. Puji Tuhan. Puji Haleluya. Tuhan. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Oke. Yuk semuanya yang di rumah sekarang berdiri. Yuk kita akan pujikan lagu Di kepak-kepakan saya. Semangat adik-adik. Semuanya ya. Mari kita mau Oke. dikepak seperti Ya. burung. Haleluya. Haleluya.
Masih Puji semangat Tuhan. adik-adik yang ada di Masih. rumah? Haleluya. Yuk, kita ganti pujian kita. Biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk kita sama goyang-goyang ya. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu akan beranjak dariku. Biarpun tutup mata. Amin. Kita akan Haleluya. siapkan hati kita Amin. untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita Yes. nyanyikan lagu kembali tadi, Ku Mau Cinta Yesus, ya. Haleluya. Sambil kita bersikap doa. Amin. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Katakan adik-adik semua cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku ada
Kita akan haleluya. berdoa. Amin. Terima Kita kasih. belajar menghormati Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa Terima di kasih, surga, Yesus. kami mengucap syukur berterima Amin, kasih. amin, amin. Kalau pada kesempatan hari ini Kau Haleluya. izinkan kami untuk datang ke dalam Ya hadirat-Mu, Yesus, amin. untuk kami amin. memuji, menyembah, memuliakan Glory nama-Mu. Yesus, glory, Bahkan Kau haleluya. sebentar Kau izinkan kami untuk mendengarkan Ya firman-Mu. Yesus, amin. Biarlah Roh Kudus-Mu Amin. Tuhan Pakai yang telinga akan kami. bersemayam Amin. atas kehidupan Sucikan telinga. anak-anak-Mu Amin. yang saat ini sedang Amin. beribadah Amin. di rumah Haleluya, masing-masing. Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas Amin. Tuhan. Ya Engkau Yesus. sanggup untuk menolong kami. Amin. Sehingga kami akan duduk diam. Ya Kami Yesus, akan amin. mengerti apa menjadi Haleluya. firman-Mu. Dan Amin, itu akan amin. tertanam dalam kehidupan Glory kami. Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, Kami Tuhan serahkan ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Engkau pakai guru kami akan memberitakan firman-Mu. Ya Yesus. Kau amin. juga berkati kami semua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan Haleluya. amin. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang Tante Elis ambil di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Nah, adik-adik di rumah mempersiapkan diri, duduk yang manis, ambil Alkitab, kita buka Alkitab, kemudian kita baca bersama-sama. Tante Elis baca di sini, adik-adik di rumah juga membaca ya. Jadi kita membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Mengapa kita baca semuanya ini? Biar kita mengerti jalan ceritanya seperti apa, supaya nanti kalau Tante Elis cerita, adik-adik semua yang di rumah bisa mengerti. Nah, puji Tuhan, kita akan mulai membaca mulai dari ayat yang pertama ya adik-adik. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil Tuhan daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia,
yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyak. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah jatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan. Di dalam bacaan tadi kita sudah membaca bersama bahwa bagaimana kisah Nabi Elia terangkat naik ke surga. Nah, adik-adik yang di rumah pasti semua suka dan ingin agar kita semua masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang tidak suka untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Tentu kita semua, baik Tante Elis, guru-guru sekolah minggu, bahkan adik-adik semua yang ada di rumah pasti suka kalau kita semua bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di sini dikatakan bahwa Elia terangkat naik ke surga. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini bagi kita semua, mengapa Nabi Elia bisa terangkat naik ke surga? Nah, adik-adik tadi sudah melihat, sudah membaca bagaimana kisah sampai Elia bisa terangkat naik ke surga. Tetapi ada hal yang paling mendasar yang dimiliki oleh Nabi Elia sehingga Elia bisa terangkat naik ke surga. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, Nabi Elia adalah seorang nabi yang benar di pemandangan Tuhan. Mengapa Tante Elis mengatakan demikian? Nabi Elia adalah seorang pribadi yang memiliki kelebihan yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Sehingga Elia dikatakan bahwa adalah satu pribadi yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, adik-adik yang ada di rumah semua, inilah yang menjadi satu dasar di dalam kehidupan Elia sehingga ia dapat terangkat naik ke surga. Nah, kalau kita mendengar cerita ini pasti kita semua merasa senang ya. Bagaimana kalau kita satu saat bisa merasakan bagaimana kita terangkat naik ke surga. Tetapi ada hal yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita supaya hal ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Supaya kita pun, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, bisa terangkat naik ke surga. Nah, yang dimiliki, yang menjadi dasar di dalam kehidupan Nabi Elia, seperti Tante Elis tadi sudah katakan, yaitu hidupnya benar di hadapan Tuhan. Oleh karena hidupnya benar di hadapan Tuhan, Nabi Elia selalu dalam perlindungan, pertolongan, pembelaan Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan yang pertama, pembelaan Tuhan yang pertama yang boleh dirasakan oleh Nabi Elia daripada Tuhan, yaitu pada saat dia berdoa kepada Tuhan, meminta supaya hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Tuhan mengabulkan doanya. Dan kemudian pada waktu dia berdoa supaya hujan kembali turun, Tuhan pun menjawab doa Elia. Mengapa adik-adik? Tuhan dengan begitu mudahnya menjawab doa Elia. Seperti yang Tante Elis katakan tadi di awal, bahwa hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, karena hidupnya benar di hadapan Tuhan, pada waktu Nabi Elia merasa ketakutan,
karena diancam hendak dibunuh, mendapat satu ancaman dari Isabel, dia lari ke gunung, saudara, adik-adik semua. Kemudian di sana dia merasa seperti orang-orang, dia merasa seperti diri tidak punya harapan. Dia ingin merasa mati, saudara. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa tiba-tiba dengan ajaib Tuhan memberi makan sehingga dia mendapat kekuatan kembali. Nah, di sini kita melihat bahwa apabila hidup orang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberi apa adik-adik? Kekuatan. Di saat dia merasa bahwa hidupnya tidak berarti, tidak punya harapan, tidak punya kekuatan, ya adik-adik ya, di situ Tuhan datang kepada dia dengan secara ajaib. Kalau dipikir dengan akal manusia tidak masuk akal ya saudara adik-adik di rumah ya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Elia diberi kekuatan oleh Tuhan. Karena apa adik-adik? Kembali lagi, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, apa yang dialami oleh orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Pada saat dia harus berhadapan dengan Nabi Baal, 450 orang jumlahnya adik-adik. Dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia berhadapan dengan orang-orang yang sangat bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip oleh Elia, di mana dia harus menyembah kepada Tuhan Allah Israel, sedangkan nabi-nabi Baal ini dia menyembah kepada berhala. Dia menghadapi nabi-nabi Baal itu seorang diri. Tidak ada yang menolong dia. Tidak ada satu manusia pun yang mendampingi dia untuk melawan 450 nabi-nabi Baal. Tapi kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan kepada orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Walaupun jumlahnya banyak, musuh-musuhnya banyak, tetapi Elia sama sekali tidak merasa takut. Kenapa adik-adik? Dia percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Walaupun musuhnya banyak, walaupun banyak orang yang menentang dia, secara manusia tidak mampu, tetapi kita lihat apabila orang hidupnya benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membela. Kita lihat bahwa 450 nabi-nabi Baal dapat dikalahkan oleh Nabi Elia seorang diri tanpa bantuan siapapun kecuali Tuhan. Nah, inilah yang menjadi dasar adik-adik yang ada di rumah, kenapa Nabi Elia diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh naik, terangkat masuk dalam kerajaan surga. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan kita lihat tadi kita membaca bersama bahwa pada saat Nabi Elia mendekati hari di mana dia akan terangkat naik ke surga, ada salah satu seorang pengikutnya bernama siapa adik-adik? Ya, dia bernama Elisa. Dia adalah satu pribadi yang sudah dipersiapkan oleh Nabi Elia untuk menjadi pengganti Nabi Elia. Nabi Elisa sudah dipersiapkan oleh Elia untuk menggantikan pelayanannya yang ada di bumi, adik-adik. Sebelum dia terangkat naik ke surga, dia sudah mempersiapkan Elisa. Oleh sebab itu kita lihat tadi, pada saat Elia menyuruh Nabi Elisa untuk tinggal di mana adik-adik tadi kita sudah baca, pertama di Betel, di Gilgal, kedua di Betel, kemudian di Yeriko. Tetapi Elisa sama sekali tidak mau. Dia tetap mau mengikuti Elia kemanapun pergi. Dan oleh sebab itu di akhir cerita tadi yang kita baca, pada waktu dia meminta dua bagian dari roh Nabi Elia, apakah Nabi Elia tidak memberikan adik-adik? Ya, Nabi Elia memberikan kepada Elisa. Oleh karena apa adik-adik? Dia taat, dia setia mengikuti kemanapun Elia pergi. Di sini kita bisa melihat tak kala kebenaran itu ada dalam hidup kita,
tak kala kesetiaan, ketaatan itu ada di dalam kehidupan kita, maka penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan apapun yang kita minta, walaupun itu sukar sulit, tetapi tak kala kita mau berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab apa yang menjadi permohonan kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saya yakin dan percaya kita semua pasti punya permintaan. Kita pasti semua punya permohonan. Ya, pasti kita kepengen orang tua kita sehat, keluarga kita sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan, supaya kita semua boleh melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini dengan baik. Nah, itu adalah satu permintaan. Tetapi ada satu syarat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apa adik-adik? Ya, seperti yang Tante Elis tadi katakan, harus hidup kita benar di hadapan Tuhan, taat dan setia. Maka kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan menjawab apa yang menjadi doa-doa kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Semoga cerita firman Tuhan ini boleh memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Biarlah kita sama-sama mau berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, supaya apa yang dialami oleh Nabi Elia, Nabi Elisa, itu juga boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan syarat adik-adik apa tadi? Hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan Tante Elis tidak panjangkan, biarlah sampai di sini, dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita mengakhiri cerita firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas semua apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kami hanya dapat mengucap syukur untuk segala apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, di masa kecil anak-anak sekolah minggu, mereka boleh menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Mereka memiliki roh takut akan Tuhan, kesetiaan, ketaatan boleh mereka miliki dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami semua Tuhan, para orang tua, guru-guru sekolah minggu, biarlah kami semuanya boleh hidup takut akan Tuhan, agar setiap apa yang menjadi janji-janji Allah dalam hidup kami boleh kami miliki dalam hidup ini. Memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu, baik yang ada di Pelamongan Indah maupun yang ada di Telogosari. Tuhan, jadikan mereka anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah semuanya kami boleh hidup dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu untuk hari ini, biarlah boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ucap syukur kalau kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Apa Ibu Firia judulnya? Elia naik ke surga. Oh, Elia naik ke surga. Adik-adik semua pengen ke surga? Mau dong. Oh, mau. Bagaimana syaratnya? Setia. Setia. Ayo kita mau angkat pujian setia, setialah. Ya, puji Tuhan. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setia
kita bertemu kembali di minggu-minggu berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Haleluya.